tafsir dalam KUHP itu bukunya tindak pidana KUHP berikut uraiannya. Itu yang dikatakan memakai keadaan palsu, atau martabat palsu di dalam unsur pasal 378, itu apabila si petindak bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, ada suatu kewenangan, ada suatu status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Kemudian dia mengenakan seragam tertentu, mengenakan tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu, yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, dan sebagainya. Misalnya, si petindak atau si pelaku memperkenalkan dirinya sebagai seorang pejabat kepolisian. Nah, itu tafsir unsur pasal 378 berkaitan dengan martabat palsu atau keadaan palsu. Menggunakan seragam, tanda identitas, dan lain-lain. Itu tafsir pasal ya. Ini bukan redaksional saya, tapi tafsir pasal. Lah gadungan itu cocok tuh dimasukkan ke sini. Jadi yang dimaksud gadungan ya sudah tinggal menerjemahkan unsur keadaan palsu atau martabat palsu di dalam pasal 378 menurut para ahli tafsirnya, yaitu gadungan itu seperti itu. Itu menurut saya. Baik. Berarti apa yang dimaksudkan gadungan ini kategorinya sudah tercantum di pasal penipuan itu tadi ya Pak ya 378 ya. Ada apa tadi keadaan palsu, lalu bisa keadaan palsu ini bisa disebutkan ketika aparat TNI gadungan ini menggunakan atribut yang bukan dia bukanlah pejabat sebenarnya. Dia menunjukkan seakan-akan dalam dirinya tuh ada kekuasaan, ada kewenangan yang sebetulnya jabatan itu tidak dimilikinya. Dengan cara apa? Menunjukkan sebuah kewenangan atau kekuasaan itu apa? Atau jabatan tidak ada dalam dirinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia memakai seragam tertentu, memakai tanda pengenal tertentu, yang dengan dipakainya seragam dan tanda pengenal itu, orang lain mengira bahwa dia akan mempunyai kedudukan dan pangkat tertentu itu. Itu misalnya dia mengaku sebagai seorang anggota kepolisian atau TNI. Itu kalimat saya ini kalimat tafsir pasal loh ya, bukan kalimat saya. Saya memang di UIN itu kan saya ngajar di UIN nih. Itu mata kuliah saya semester genap itu analisis kasus pidana. Jadi saya terbiasa unsur-unsur pasal itu saya tafsirkan sebagaimana para pembentuk pasalnya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.